Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah hidup sampai hari ini bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah di depan masjid ini, sekaligus kita melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan langkah kita semuanya ini menjadikan pertama badan kita sehat walafiat. Yang kedua, amalan kita diterima oleh Allah, diganti oleh Allah menjadi orang yang husnul khotimah. Bapak Ibu dan sekalian, Ramadan itu pertama harus pasang niat, itu pertama. Karena niat puasa Ramadan dengan niat puasa selain Ramadan itu berbeda. Bedanya apa? Kalau puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang lain, itu boleh pasang niatnya jam 9 pagi selama belum makan dan belum minum. Cari makanan ada jam pukul 9, langsung pasang niat. Saya lihat puasa Senin misalnya sah. Tapi kalau Ramadan tidak bisa. Niat puasa Ramadan itu dimulai sebelum sahur. Tidak boleh niat puasa Ramadan pukul 6, 7 tidak boleh. Ya paling tidak mulai sore itu sudah ada niatan besok puasa. Dan tidak harus diomong, tidak harus diucap. Tidak harus diucap nawaitu saumal ghadin an ta'il fardhi sehari Ramadana hari sehari. Itu anak-anak belajar. Itu anak-anak belajar. Kalau kita sudah tidak belajar lagi, itu anak-anak kecil belajar diberitahu kalau Ramadan itu fardu. Tapi kalau kita niat itu adalah qasdul qalbi, menyengaja di dalam hati. Kalau sore itu sudah menyiapkan makanan, ditanya untuk apa? Untuk sahur. Ya itu sudah niat. Itu namanya niat. Pesan anak-anak, nanti kita bangunkan loh ya. Tidurnya jangan malam-malam. Nanti kita bangunkan pukul 3 sahur. Nah itu sudah niat. Jadi sejak sore itu sudah ada dipasang niat untuk Ramadan. Dan segala amal menurut Rasulullah innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Kalau ada niat aku, walaupun tuh ada halangan yang sangat besar, kalau ada niat, halangan itu akan ditendang. Itu kalau niatnya tinggi, kuat. Lalu apa prioritas di bulan Ramadan itu? Paling tidak prioritasnya 1, membaca Al-Quran. 2, menjaga
kesuksesan puasa supaya tidak rusak. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah. Dan yang keempat, kita pertahankan puasa kita agar supaya puasa itu diridhoi oleh Allah. Mari kita coba dan menjaga agar supaya tidak hapus puasanya. Artinya yang membatalkan puasa ini diperhatikan. Ya paling tidak saya di sini memberikan motivasi, memperkuat motivasinya untuk kita semuanya. Karena Ramadan itu harus dipompa. Yang pertama, prioritas niat. Tadi sudah saya sampaikan. Pertama adalah memperbanyak Al-Quran. Orang yang memperbanyak Al-Quran akan diliputi hidupnya ketentraman, baca Al-Quran. Majtama'a qaumun fi baitin fi buyutillah. Tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu rumah Allah, namanya masjid seperti itu. Yatluna kitab Allah, kemudian membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian tidak baca saja. Wa yatadarasunahu, memperhatikan isinya, yaitu mempelajari isinya. Di antara kita, Allah menjanjikan menurut hadis ini, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali Allah akan menurunkan ketentraman dalam hidup. Wa wasiyat humur rahmah, dan diliputi oleh rahmat Allah. Rahmat itu Bapak saya kumpulan dari Rahman dan Rahim. Jadi rahmat itu nanti akan diberikan oleh Allah ketika orang itu berkumpul di rumah Allah di masjid, lalu membaca Al-Quran dan wa yatadarasunahu, mempelajari isinya. Tidak hanya itu saja, wa khafat humul malaikat, dan dikelilingi oleh malaikat. Orang yang belajar begini dikelilingi oleh malaikat. Kalau malaikat satu itu namanya malak, tapi kalau malaikat itu banyak malaikat, dikelilingi oleh banyak malaikat. Lalu Allah menyatakan wa dzakarahumullahu fiman indahu. Lalu orang yang belajar ini dipamerkan, disampaikan kepada makhluk lain. Ini hamba saya. Ini hamba saya yang betul-betul mempelajari Al-Quran. Ini hamba saya yang benar-benar beribadah kepadaku. Dipamerkan kepada makhluk yang lain. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mempelajari Al-Quran dan membaca dan mempelajarinya. Rasulullah saja diperintah oleh Allah. Misalnya dalam surat 18 ayat 27 surat Kahfi, itu Allah menyatakan matlu ma uhiya ilaika minal kitabi rabbika. Dan bacakan ya Rasul, bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab rohmu, namanya Al-Quran. Bacakan kepadanya. Jadi ditujukan supaya isinya Al-Quran itu bisa diterapkan dalam kehidupan. Karena Al-Quran itu skenario of our life, tuntunan hidup dari kehidupan kita ini. Lalu Rasulullah menyatakan orang yang mempelajari Al-Quran itu
Rasulullah menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu itu ialah orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, dan orang yang mengajarkannya. Itu sebaik-baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Di hadis lain Rasulullah juga menyatakan dalam hadis Bukhari Muslim, orang tidak boleh hasud, tidak boleh hasud, kecuali dua hasud boleh, diperbolehkan. Pertama, hasud atau hasud itu gak iso trimo. Gak iso trimo kancane pinter Al-Qur'an terus mempelajarinya pagi, siang, sore, malam. Itu boleh hasud. Bahasa kula, kamu tok iso nglakoni Qur'an, masih aku ya iso, ngoten. Itu namanya hasud. Yang nomor dua, orang diberi rezeki oleh Allah. Lalu rezeki itu dinafkahkan malam, pagi, sore untuk bersedekah. Orang boleh hasud, kamu tok apa yang bisa kamu lakukan, kamu tok sing iso sedekah, masih aku ya iso sedekah, boleh. Itu boleh. Tapi lek kancane oleh kenikmatan yang lain iso gawe omah terus atine loro, iku sing gak oleh. Kancane iso tuku sepeda motor terus adem panas awake, itu sing gak oleh. Oke. Yang dua ini boleh. Lalu Rasulullah juga menyatakan, Iqra'ul Qur'an, bacalah Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Qur'an. Sesungguhnya Qur'an itu pada hari kiamat nanti akan memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Karena itu diprogramkan di bulan Ramadan ini sangat besar pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Lalu Rasulullah juga pernah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, man qara'a khalfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca Quran dari kitab Allah, falahu bihi hasanatan, baginya mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi aslin amsalihah. Satu kebaikan itu diberi oleh Allah 10. Poso 1 dapat 10, ngaji huruf 1 dapat 10. La aqula alam alif lam mim harfun, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Walakin alif harfun, akan tapi alif satu huruf, walam harfun, dan lam satu huruf, wa mim harfun, dan mim satu huruf. Jadi orang baca gini, alif lam mim sudah 3 kali 10, 3. Bagaimana kalau ada orang baca gini, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sama itu. Piro iku? Sijine huruf 10. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah orang yang membaca Al-Qur'an diiming-iming oleh Rasulullah. Lalu orang yang baca Quran itu ada yang mahir, ada yang tidak mahir. Gak apa-apa, biasa namanya belajar. Rasulullah juga menyatakan al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safarul kiram al-bararah. Orang yang membaca Al-Quran itu
dengan mahir dalam bacanya, maka akan dikumpulkan oleh Allah bersama malaikat sing mahir. Baca Quran mahir itu bacanya tartil, tetapi baik, tidak terbata-bata. Itu dikumpulkan oleh Allah bersama dengan malaikat. Subhanallah, kita nggak terasa. Kemudian Rasulullah menyatakan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatta', dan orang-orang yang baca Al-Quran wa yatatta' terbata-bata. Contoh ya, alif lam mim lancar. Dzalikal kitab bulan raiba fi hudal lil mut karena muttaqin ya mut iku lek gurune gak cerdas ta Bu. Diseneni arek muten dhewe. Iku lek gurune gak cerdas. Kok arek muttaqin ya mut misalkan. Arek kalau belajar begitu Pak Bu, terus diseneni ke gurune. Maca Quran gak lancar kaya ngono, salah kabeh. Dosa tok. Gurune gak cerdas nih. Arek sing cerdas, Quran dibanting kok. Bro, gak ngaji, gak paten. Aku iki gak ngaji, gak dosa. Wis saiki aku ngaji tambah dosa tok. Cerdas muridé, gurune sing gak cerdas. Quran dibanting, gak ngaji, gak paten. Arek gak ngaji kuliah. Oke. Itu guru yang tidak cerdas itu. Arab membaca Al-Quran itu di dalam ayat hadis ini disebutkan wayatata fihi, membacanya itu wayatata peleguan wa huwa alaihi sakun lahul ajron. Orang itu mendapat pahala 2. Nah, lumayan. Gak iso apa-apa Pak Bu. Cek cabut iso ngeja, salah. Kadang kurang bawane kurang bae. Oke. Nah, begitu dapat 2. Masih dapat 2, bukan dosa. Bukan dosa. Karena itu ada pelajaran namanya taksin. Apa taksin? Memperbaiki bacaan. Taksin itu perlu Pak Bu, memperbaiki bacaan. Kok ada yang belum lancar, belum tahu mana yang dibaca mat tobi'i, mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca dengung, mana yang dibaca infak. Itu belajarnya kalau kita ngumpul namanya taksin. Kita belajar bersama untuk memperbaiki bacaan. Pertama ya. Yang kedua, prioritas kita di Ramadan ini yaitu bersungguh-sungguh menjaga kualitas puasa. Apa di antara kualitas puasa? Di antara yang diperhatikan di dalam puasa ini ada sebuah hadis dalam riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah menyatakan, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan tujuannya adalah imanan, karena keimanan pada Allah, karena iman. Terus waktu saban, mengharap pahala dari Allah, itu namanya waktu saban. Orang itu dijamin oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang setelah kelewat. Dosa kelewat yang ingin mengenang barang itu, dosa ingin mengenang di guru puasa dia usulan. Dengan puasa niatnya karena Allah, bukan begini. Sampai poso, cucu gue poso aku gak poso. Itu bukan karena Allah. Oke, tonggoku lah kerja poso aku gak poso. Karena tonggoku, gak boleh itu. Puasa hanya dilaksanakan karena perintah Allah.
sudah waktunya. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kamu sudah menyaksikan ini masuk bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah kamu. Allah menyatakan waman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nek kamu loro utawa kamu pergi, gak poso ya gak apa-apa. Tapi gantiin dino lain. Gantiin dino lain. Jadi kalau panjenengan kepengin mokel misalkan, ya kudu lunga siji. Lunga nang Malang kono utawa nang Solo. Iku oleh mokel niku katiso. Nggih, utawa lek kepengin mokel kudu loro nemen. Amen gelem loro nemen. Nggih. Nah iku oleh mokel ngono. Nek loro nemen gak oleh. Loro panu ada sundulan ngono ya gak sampai mokel. Oke. Itu salah satu yang diberikan oleh Rasulullah dalam menjaga puasa. Yang pertama, yang kedua, ada hadis riwayat Bukhari. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah. Siapa saja dari hambaku yang berpuasa Ramadan yauman, satu hari saja, tapi kualitas puasanya seperti tadi, imanan mati sabar, karena iman dan karena ingin mengharapkan rahmat Allah. Kalau kualitas puasanya seperti itu, Rasulullah menyatakan begini, illa ba'atallahu lahu, kecuali Allah menjauhkan dari orang itu, menjauhkan aninna dari neraka sab'ina kharifah, 70 tahun. Kharifah itu musim, namanya 70 musim. Kalau 70 kali musim kan 70 tahun. Kali musim dingin, setiap musim, satu musim kan 1 tahun. Artinya orang itu puasa satu hari saja, Ramadan Bapak. Kualitasnya seperti tadi. Orang itu akan dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Bagaimana kalau kita puasa 30 hari? Sekali-sekali ngitung pahala. Bisa ngitung pahala lah. Apa? Sedina 70 tahun dijauhkan dari api neraka. Artinya orang tidak pernah akan masuk neraka 70 tahun. Kalau 30 hari sudah kelihatan 2100 tahun tidak akan pernah masuk neraka. Kalau misalkan umur 70 baru meninggal, saya potong masalah nakalnya 15 tahun, umur 15. Umur 1 sama 15 nakal tok pokoknya. Umur 16 api ya. 70 potong 15. Berapa? 55. Ya kita hitung. 55 per tahunnya dapat 2100 tahun dijauhkan dari api neraka. Terus kata Pak, 2100 tahun kali 55, oke Pak, ratusan ribu tahun kita tidak akan pernah masuk neraka. Untuk puasanya ya, belum Lailatul Qadarnya, belum sedekahnya, belum berikan takjil. Orang berikan takjil 1 kurma saja, 1 air segelas begini diminum orang 5, segelas ini diminum orang 5. Dia mendapatkan pahala puasa seperti pahalanya puasa orang 5 itu. Sedangkan pahalanya orang yang puasa tadi tidak dikurangi sama sekali. Subhanallah. Allah memperkuat seperti ini. Coba, hanya membatalkan puasanya orang di bulan Ramadan. Ada ditarik takjil pun medit-medit. Pahalanya besar itu. Iku batalkan puasa dok. Ada yang usul loh, ya Rasul. Iya kalau saya ini tidak punya apa-apa, ya kalau memberi makan kepada orang.
Terus bagaimana? Kamu memberikan seteguk air saja untuk membatalkan puasa, kamu diberi oleh Allah pahala seperti pahalanya orang puasa tadi. Padahal orang puasa pahalanya siji, dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Siji loh. Lalu orang ngomong telu, pahalanya lo podo, dikano kabeh ini sing ngekeki lho. Dikano sing ngekeki. Sedikit pun pahalanya puasa orang itu tidak berkurang sama sekali. Kemudian hadisnya menyatakan, kalau kamu memberikan kepada orang di bulan puasa itu makanan sampai kenyang, Rasulullah menyatakan, kamu diberi pahala oleh Allah seperti memerdekakan budak siji. Nomor 2, diampuni dosa-dosamu. Nomor 3, kamu nanti iku ngekei panganan marek sama parek, berarti sak piring, Pak. Sampai sak piring. Kamu nanti diberi oleh Allah di mahsyar, diberi minuman dari telaga Kausar, telaga Rasulullah. Sekali minum di mahsyar jutaan tahun di mahsyar. Sekali minum dia tidak akan pernah haus sampai masuk surga. Sedangkan di mahsyar itu peristiwa yang sangat mengerikan. Iku gurung akhir atau jin maksa, mengerikan itu. Karena ada orang di sana itu yang kakinya di atas, kepalanya di bawah. Nggak dibalik ya nggak bisa. Pancet ini jutaan tahun itu gurung masuk neraka, masih dimaksa. Saya nggak bisa bayangkan, badan dimaksa ya badan ini loh. Ya badan ini dikembalikan lagi oleh Allah. Tak dikurangi sama sekali. Hidup ya hidup iki, nggak dikurangi sama sekali. Dibalik asli ini. Nah, orang di dalam keadaan jungkir begini, Masya Allah, berat Bapak sekalian. Karena dalam keadaan jungkir, sampai kalau nggak percaya, dicoba ya nanti kalau tidur kakinya di atas, bukan suwe-suwe, rong jam ya. Kepalanya di bawah, sampai kayak bantal juga lorong. Kakinya di atas, 2 jam. Dan apa rasanya? Luka kliyang-kliyang sedino atau sewengi. Bagaimana kalau jutaan tahun? Kalau di sini mati, di sana tidak ada kematian. Ada yang dihidupkan oleh Allah, hanya kerangka saja, kulitnya tidak ada, otaknya juga tidak ada, kerangka tapi hidup. Saya nggak bisa bayangkan itu. Ini apa lorone, wong awake je ono, kulite je ono, daginge tek karena sakit yang sangat keras. Kayak sama aku loh. Bagaimana kalau orang itu dibangunkan oleh Allah dalam keadaan tidak punya daging? Wah, macam-macam, 1000 macam wajah. Nah, itu nanti dimaksud. Jadi sangat berat sekali. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu ada sholat disunahkan sebagai sholat tambahan. Kalau dalam hadis, dalam Quran itu disebut tahajud, sholat lail, qiyamul lail. Terus dalam hadis disebut qiyamul Ramadan, sholat witir. Itu dalam hadis. Terus orang menyebut sholat tarawih. Sholat tarawih itu gak ada di hadis, tidak ada di Quran. Jadi gak ada niat sholat tarawih itu gak ada. Dia niat sholat tahajud, cuma dilakukan di sore hari. Niatnya sholat lail yang Ramadan, tapi dilaksanakan di sore hari. Dasarnya sebetulnya kalau Rasulullah dulu nisfahu awing kusminhu qalilan, separuh malam atau kurangi dari separuh malam sedikit. Ya sedikit itu ya jam 11 jam 10 loh. Nek jam 8 sudah akeh ya. Auzid alaihi atau tambahlah sedikit.
Dia pukul 1, pukul 2 atau pukul 3. Kemudian warotilil Quran tartila, bacalah Quran dengan tartil. Itu dilakukan di bulan Ramadan dan dilakukan di luar bulan Ramadan. Aisyah menyatakan Rasulullah melakukan itu 11 rakaat. Dalam hadis ada 2 yang diantarkan oleh Anas bin Malik. Hadis yang pertama, cara melakukannya 2, 2, 2, 2, 8 sampai 3. Satu kali salam. Tapi Anas bin Malik juga menyatakan dilakukan Rasulullah 2, 2, 2, 2, 2, 10 ditambah 1 tetap 11. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Terus Abu Bakar sama. Dan zaman Umar Bapak sekalian akhirnya menjadi 23, zaman Utsman juga 23 dan seterusnya sampai sekarang. Sudah sing 23 sampai 11 bos kodo benerin. Sing gak bener sing gak sholat. Gitu. Gak usah tukaran. Karena apa? Itu perbedaan ulama. Ya, perbedaan ulama. Dalam kajian hadis itu disebutkan ulama Mekah itu kalau kumpul ulama Mekah, ulama Madinah dan ulama Maghribi kumpul untuk menentukan itu. Ulama Mekah menyatakan kita melaksanakan sholat seperti Rasulullah 11 rakaat. Tadi caranya gitu. Tapi ulama Madinah kan nggak enak. Dia ada Mekah 1 rakaat atau 1 sholat digaji oleh Allah 100.000 kali. Sholatnya itu pelan-pelan. Istirahat itu disebut taraweh. Sholat istirahat itu disebut sholat taraweh atau tarawih. Dan sampai niat sholat taraweh berarti niat sholat istirahat. Soalnya sholat 2 rakaat pijet-pijet sikil, ngomong-ngomongan, mari ngomongan sholat mana 2 rakaat pijet-pijet sikil mana, kata santai. Mari sholat tawaf, lari tawaf, leren mana. Itu sholat mana? Sama sholat. Nah ulama Madinah kan enggak. Ya kalau di Mekah 1 sholat dinilai 100.000 kali. Di Madinah hanya 1.000. Karena itu dikalikan 2, 11 kali 2 berapa? 22 ditambah 1 23. Ulama Madinah. Jadi ulama Maghribi, ya lain Madinah. Salatnya siji digaji oleh Allah sama dengan 1.000. No Maghribi siji, ya oleh siji. Kecuali jamaah oleh 17. Bapak bisa lihat. Karena itu yang 23 dikalikan 2 berapa? 46 ditambah 1 sampai jadi wong Maghribi remak Pak Bu salat petang 27 rakaat. Mampu akhirnya. Wong sing 23 buat dari gak karo-karuan arek salat. Sok genjot kok buat ya. Culat. Masya Allah. Lah itu sing tuwek Pak Bu. Sing tuwek wis gak jamu, gak duwe duit, sing nom jamu untuk telu. Itu tambah kuat aku. Salate buanter. Dijak salat pisan, gegere lara pisan. Menit jamane, Mbah, monggo salat. Lah salat gak paten. Gegerku cuklek. Melu arek. Nanti salate buanter kaya ngono, Pak Bu. Padahal itu tidak disyariatkan. Salat itu tetap tumak nina. Lek 23 ya tumak nina. Selalu likur. Lek sing 11 misalkan butuh waktu 1,5 jam misalkan. Lek 23 ya kira-kira ya 3 jam lah. Ya butuh 3 jam. Tumak nina. Lah lek sing 47 ya butuhne 6 gitu. 3 jam itu ditambah 1,5 jam. 4 jam setengah. Kudune ngono aku. Jadi kalau kita tidak mau gitu ya jangan sholat dikeras di banterno koyo borongan ae. Ya lagi omah nang cepet mari lho.
Sholat itu menghadap pada Allah. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu jangan sampai terjadi sholatnya seperti tadi. Harusnya tumanina, karena tumanina itu termasuk rukun sholat. Kalau hilang tumanina yang berarti hilang nggak sah aku. Kalau itu tumanina nggak dilakukan ya sudah, pada rukunnya nggak dilakukan. Nah itu yang saya sampaikan. Sebetulnya masih banyak yang belum saya sampaikan. Cuma saya tambah satu saja. Ganjarane poso sedina dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Lek 30 dina ya akeh kumanggihan. Sampai terang gini. Rasulullah pernah ditanya, pernah menyatakan begini, asyamu junnatun. Poso itu junnatun, tameng. Malam yakribha, selama tidak dirusak. Poso itu junnatun, tameng, selama tidak dirusak. Tameng itu apa sih? Ya, menghalang supaya kalau dipukul orang tidak kena. Ini tameng tidak ini? Gedung ini? Tameng, junnah ini supaya tidak kehujanan, tidak kepanasan. Ini junnah ini. Selama tidak dirusak. Heran sahabat, ya Rasul, loh tameng itu kan untuk menjaga dirinya. Iya. Loh kok dirusak sendiri? Maka masa ada orang merusak tamengnya sendiri ya Rasul? Ada. Wa kaifa yuharikuha? Terus bagaimana caranya Rasul merusaknya itu? Rasul jawab, yakdibu au gibatun. Kamu dusta dan kamu gibah, rusak puasamu. Kalau kayak contoh ya, dusta itu bojo, bak kecil bak besar sama. Misalnya ya tuku baju meter ini regane kira-kira 150 misalkan. Ditakoni. Piro baju sampean memang kan takoni sudah itu ya, takoni. Pak, baju sampean Pak. Piro kilo sampean tuku? Murah kok, Dek. 75. Cek di Senen iki, Pak. 75. Padahal soalnya nek digi blonjo kan kurang 75 ya. 150 dadi 75. Dia sedang berpuasa. Lek gak puasa dosa ngono ae. Lek sedang puasa ganjaran dijauhkan dari api neraka 70 tahun dicabut oleh Allah. Nggak jadi karena dia dusta. Nomor loro yakdibu. Nomor loro ghibatun. Kedua ghibah. Ghibah itu Rasulullah menanyakan pada sahabat, kamu tahu ghibah? Tidak tahu ya Rasul, dan tahu Allah dan Rasulnya. Ghibah itu dikruka ahoka bima yakrahu. Engkau menyebut saudaramu sesuatu yang kamu sebut tidak disukai oleh saudaramu. Itu ghibah. Kalau kita contoh ya, ono wong dhuwur Pak. Kate ireng kok. Dhuwur ireng. Kate kuru pisan. Lho ono enggak wong dhuwur ireng kuru? Ada. Pas wong mlaku dadak ngomong ngene. Arek iku lho kok iso dhuwur ngono. Wis ireng dhuwur kaya antene kaya cagake listrik. Niku lek krungu wong ngene ono kira-kira. Mangkel Pak. Gini ku jenenge ghibah. Ngomong nek kancane arek iku lho dhuwur kaya cagake listrik. Kalau dia sedang puasa pahala 70 tahun dijauhkan dari api neraka, dicabut oleh Allah, gak jadi. Bapak Ibu sekalian, ngerusak itu. Makanya nek panjenengan kepingin moto, posone moto. Carane ini. Sampe nek kepingin foto, masih tunggu-tunggu, ojo ada komentar apa-apa. Bano wong lemu bandek bang esok badhe klub panjenengan meneng ae. Wis gak usah komentar. Saiki ono ndelok TV bicarakan begini. Awake dhewe komentar ghibah. Ya wis dirungokno tok ae. Oh, ngono tok ae. Dirungokno ae. Nek kepengin gak komentar apa-apa ndelok, ya wis barno bah wong jungkir balik meneng ae gak usah apa-apa. Selamat, Pak. Lah sing apik wis gak usah ndelok apa. Wis ngono ae. Wis balik
manfaatkan di bulan Ramadan untuk banyak beribadah kepada Allah, utamanya membaca Al-Quran. Masih kakek didit tapi balik-balik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita tutup pertemuan dengan bacaan hamdalah. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum